Soal nomor 10, diketahui 5 kapasitor tersusun seperti gambar di samping. Pernyataan yang sesuai pada gambar rangkaian adalah nah, ini kita cari yang pertama dulu ya. Ini kan seri. Seri kita seperkan ini bagian ini ya. Nah, yang pakai pena merah itu berarti 1/CS sama dengan 1/10 tambah 1/90. Berarti ini penyebutnya 90. Ini bagi ini 9 tambah 1 sama dengan, jadinya ini sama dengan 1/CS sama dengan 10/90. Berarti CS sama dengan 90/10 sama dengan 9, ya kan? Nah, terus yang ini lagi. Nah, terus kalau yang ini berarti 1/CS sama dengan 1/15 ditambah 1/30 ditambah 1/40. Ya kan? Berarti ini penyebutnya adalah berapa ya? 120 bisa nggak ya? Ya, kita pakai 120. 120 bagi 15 itu 8. 40, ini 30. Berarti 1/CS sama dengan 78/120. CS sama dengan 120 bagi 78. Berarti 120 bagi 78. 1,5. Ya kan? 1,5. Berarti C totalnya adalah C total itu adalah 9 tambah 1,5 adalah 10,5. Berarti pengganti salah ini ya. Nah, muatan listrik total. Berarti kalau muatan itu ini yang kalau muatan itu kan C sama dengan Q per V. Berarti kalau Q sama dengan C per V. Nah, kita punya C-nya 3, V-nya 10,5. Berarti 3 bagi 10,5, 0,3. 0,3 ya mikrofarad. Salah ya. Kemudian nah, jadi ini ya kita tanda ya. Ini yang A, ini yang B. Nah, sekarang kita cari bagian yang C. Nah, bagian yang C itu kapasitor C1 memiliki beda potensial paling kecil. Nah, kita cari dulu ya. Kan kalau yang udah kita gabungin, ini kan dapatnya 9, ini 1,5. Kan ini tegangannya sama kan? Berarti kita anggap ini V1, ini V2. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V. Nah, karena di sini muatannya berbeda ya, jadinya kan muatan total kita ambil bagian V sama dengan V1. Berarti kan di sini V1-nya 3, V totalnya 3 yang ini ya. Nah, lalu V1 itu kita ganti jadi C per Q. Berarti C seri 1 per Q ya. Nah, kita mau cari Q ini kan. 3 sama dengan 9 per Q1. Berarti jadinya Q1 sama dengan 9 per 3, yaitu 3. Nah, dapat kita Q1, Q seri 1 ya. Nah, kalau Q seri 2, sama juga. V sama dengan V2. Berarti 3 sama dengan C seri 2 per Q2. Berarti jadinya Q2 sama dengan C seri 2-nya adalah 1,5 bagi 3. Nah, 1,5 bagi 3 adalah 0,5. Ya, 0,5 ya. Berarti dapat Q2, muatan Q2 kan. Nah, berarti kalau misalnya kita cari bagian yang C itu, ya, bagian C1, yang C, ini masih yang C ya, bagian C1,
itu potensialnya ya, V pada C1, V pada C1 itu adalah, gimana ya kita buatnya? Atau pakai rumus aja lah, nak. Gini, kan rumus V itu sama dengan C per Q. Jadi kalau misalnya V-nya itu kecil, C-nya juga kecil. Sedangkan di sini yang paling kecil, ya benar ya, kan ini yang paling kecil C1. Berarti yang paling kecil itu adalah C1. Kalau C1 kecil artinya V1 juga paling kecil. Jadi di sini katanya kapasitor C1 memiliki beda potensial paling terkecil. Ya, betul. Jadi jawabannya C. Kenapa? Karena C1 kan paling kecil. C1 itu kan ini. Kalau kita buktikan boleh ya. Nah, kita buktikan. Berarti kalau untuk V pada C1 adalah rumusnya kan C per Q. Berarti C1 per Q kan. Nah, Q-nya itu yang ini ya. Berarti 10/3 sama dengan 3,3. Kalau V pada C2 itu adalah C2 bagi Q. Ini Q1. Ini Q1 ya. C2 90 bagi Q2-nya adalah 3. Berarti ini 30. Ya kan? Terus, kalau misalnya, kebalik ya. V, tunggu. C Q per V, berarti V sama dengan Q bagi C. Kebalik ya? Sorry. Berarti ini salah dong. Nah, jadi seharusnya, kan pokoknya gini deh. Ini kan rumusnya C itu sama dengan Q per V. Berarti C berbanding terbalik dengan V ya maksudnya. Jadi kalau C-nya itu kecil, V-nya besar ya. Nah, kita buktikan. V pada C1, berarti kalau kita mau cari V itu sama dengan Q per C ya. Berarti Q yang pertama itu kan 3 bagi nih Q1 bagi C1, berarti 3 bagi 10 itu 0,3. Terus V pada C2 itu adalah 3 bagi 90. Itu adalah 3 bagi 90, 0,003. 0,033, ya kan? Berarti kan ada hubungannya tuh. Kalau C-nya kecil itu V-nya paling besar. Ya kan? Ini kan kelihatan ya. Nah, dia katanya di sini berarti nggak C ya jawabannya. Kapasitor C1 memiliki beda potensial paling kecil. Enggak. Karena kalau C-nya, berarti kalau C-nya itu C-nya itu besar, V-nya kan juga dia V-nya kecil. Jadi C1 itu kan paling kecil. Seharusnya V-nya paling besar. Berarti ini salah juga ya. Salah nih. Nah, yang D. Muatan listrik yang tersimpan pada C5 lebih besar daripada C2. Yang D. C5 banding C2. C itu Q per V. Q per V. Berarti C2 dia muatan ya. Sorry. Muatan yang tersimpan pada C5 lebih besar daripada C2. Q pada C5 lebih besar daripada Q pada C2. Nah, C5 itu di sini kan. Ini. C5 itu bagian di sini tadi. Q-nya ini. Bagian Q2. Berarti di sini ini dapatnya 0,5. Yang C2 itu yang ini. Salah lagi ya. Nah, yang E. Beda potensial C1 lebih besar daripada C4. Beda potensial pada C1
V pada C1 lebih besar daripada C4. Nah, kita lihat dulu, tadi kan gini. Kalau misalnya C1 itu lebih gimana daripada C4? Berarti C1 lebih kecil daripada C4. Otomatis potensialnya dia berbanding terbalik kan? V1 lebih besar pada V4. Ya, betul. Jadi jawabannya yang lebih tepat yang E. Oke, nah ini alasannya ya.